perkenalkan, nama saya Yeni Gea dengan NIM 19221044, Prodi S1 Kebidanan Stikes Mercubakti Jaya Padang. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode kontrasepsi jangka panjang atau yang disebut juga dengan MKJP. Pada umumnya, KB itu ada dua jenis. Yang pertama ada metode kontrasepsi jangka panjang dan ada non-metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi, metode kontrasepsi jangka panjang itu apa sih? Metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP itu adalah metode KB yang memiliki keefektifan lebih tinggi dalam mencegah kehamilan bila dibandingkan dengan KB non-MKJP. Nah, KB yang termasuk ke dalam metode kontrasepsi jangka panjang ialah implan, spiral, sterilisasi pada wanita, dan juga sterilisasi pada pria. Metode kontrasepsi jangka panjang yang kita bahas pertama yaitu adalah implan. Implan itu adalah KB berbentuk kapsul kecil dipasang di bawah kulit lengan atas dan bisa dipakai sampai 3 tahun. Efektivitasnya itu 99,95% dengan kegagalan hanya terjadi pada 5 wanita di setiap 10.000 wanita. Boleh dipakai oleh ibu yang baru saja melahirkan, keguguran, ataupun menyusui, namun dapat menimbulkan nyeri pada kepala, payudara, perut, dan juga dapat menimbulkan perubahan pada siklus haid. Metode kontrasepsi jangka panjang yang kedua kita bahas adalah spiral. Spiral itu adalah KB berbentuk plastik kecil, elastis, dan terdapat lilitan tembaga. Dapat dipakai sampai 5 tahun. Efektivitasnya adalah 99,4%, di mana kegagalan hanya terjadi pada 6 wanita di setiap 1.000 wanita. Boleh dipakai oleh ibu yang baru saja melahirkan, keguguran, ataupun menyusui. Namun, dapat menimbulkan nyeri setelah pemasangan, siklus haid dapat berubah, dan nyeri haid dapat semakin bertambah. Terdapat 3 jenis spiral yang umum digunakan di Indonesia. Yang pertama ada spiral Copper T, yang kedua ada spiral Novate, dan yang ketiga ada spiral Mirena atau ILNG yang mengandung hormon di dalamnya. Metode kontrasepsi jangka panjang yang kita bahas ketiga adalah sterilisasi pada wanita. Sterilisasi pada wanita itu merupakan tindakan operasi kecil di perut bagian bawah dan bersifat permanen. Efektivitasnya itu 99,95% dengan kegagalan hanya terjadi pada 5 wanita di setiap 1.000 wanita. Dapat dilakukan kapanpun ibu mau, namun tindakan ini dapat menimbulkan sakit setelah tindakan, walaupun tidak menimbulkan efek samping dalam jangka waktu yang panjang. Ada 3 cara yang dapat dilakukan pada tindakan sterilisasi pada wanita ini. Di gambar ini, sterilisasi dilakukan dengan cara mengikat saluran tuba. Kalau di gambar ini, sterilisasi dilakukan dengan cara memotong saluran tuba, kemudian bekas potongan tersebut akan diikat kembali. Nah, kalau di gambar yang ini, sterilisasinya dilakukan dengan cara memotong saluran tuba, kemudian bekas potongannya dibiarkan menutup sendiri. Nah, metode kontrasepsi jangka panjang yang terakhir kita bahas adalah sterilisasi pada pria. Sterilisasi pada pria itu merupakan tindakan operasi kecil untuk memotong saluran sperma dan bersifat permanen. Efektivitasnya itu 99,99%, di mana kegagalan hanya terjadi pada 1 wanita di setiap 1.000 wanita. Dapat dilakukan kapanpun ibu mau dan tidak mempengaruhi hasrat seksual. Namun, tindakan ini tidak langsung efektif setelah tindakan dilakukan. Baiklah, sekian dulu penjelasan saya tentang metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.